Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, terpuji Engkau untuk lawatan tangan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkuasa atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Hagai 2 ayat 9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara terkasih, jika saya membandingkan bangunan gereja-gereja di Jerman dengan di Indonesia, saya dapat katakan bahwa bangunan gereja di Indonesia kurang menarik dan kurang megah. Kebanyakan bangunan-bangunan gereja di Jerman ini dibangun dengan ukuran megah, material terbaik, desain yang menarik, furniture yang juga sangat mahal. Dalam pembandingan ini, saya tidak bermaksud untuk menghakimi dan menyatakan mana yang lebih benar atau mana yang lebih baik dan mana yang salah. Namun, tidak dapat dipungkiri kadangkala sikap kita yang membanding-bandingkan bisa membuat kita merasa yang lain lebih hebat dan kita sendiri jadi merasa minder. Ketika bangsa Israel selesai membangun kembali bait suci, mereka merasa sedih karena mereka melihat bahwa bait suci yang mereka bangun tidak semegah dan sehebat bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tetapi Tuhan sendiri berkata bahwa kemegahan bait suci itu kemudian hari akan melebihi kemegahan semula. Bahkan Tuhan berjanji bahwa bait itu akan diberi damai sejahtera. Tuhan memotivasi umat dan mengajarkan mereka tentang arti kemegahan yang sesungguhnya. Pernyataan Tuhan tentang bait suci yang megah diikuti oleh janji pemberian damai sejahtera. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa kemegahan yang sesungguhnya bukan pada bangunannya, tetapi pada rasa atau situasi yang terdapat di dalamnya. Saudara terkasih di dalam nama Kristus, bait suci atau yang kita sebut gereja pada masa kita sekarang adalah lembaga yang mewakili kehadiran misi Allah di dunia ini. Dan orang-orang di dalamnya adalah orang yang percaya kepada Allah dan mendapatkan misi yang sama dari Allah, yaitu menjalankan dan memberikan damai sejahtera di bumi ini. Maka jadikanlah gereja kita sebagai gereja yang megah dengan memelihara persekutuan, persaudaraan, rasa parhamaranggion, kekeluargaan, berikan kenyamanan satu dengan yang lain. Jangan hanya sibuk memikirkan kemegahan bangunannya secara fisik, tetapi sibuklah oleh karena memelihara kemegahan secara damai sejahtera di dalamnya. Bahkan banyak gereja yang akhirnya bertengkar, akhirnya ribut hanya karena persoalan memikirkan kemegahan fisik gereja. Itu sama sekali tidak baik. Baik untuk menjaga atau membangun gereja itu secara fisik dengan megah, tetapi adalah lebih baik untuk memegahkan gereja itu sendiri dengan menjaga damai sejahtera di gereja itu. Bangunan gereja kita mungkin tidak semegah bangunan gereja lain, tetapi jangan minder, jangan merasa malu. Banyak orang yang kalau sudah sukses, kalau sudah punya jabatan yang tinggi, dia mencari juga gereja yang memiliki massa yang lebih besar, gereja yang lebih terkenal. Dia menjadikan gereja sebagai panggung untuk mencari pengakuan akan identitasnya. Itu adalah kekeliruan yang tidak patut untuk dipelihara. Gereja bukan tempat untuk mencari pengakuan, tetapi gereja adalah tempat
untuk persekutuan, untuk mengakui kuasa Allah. Jangan merasa kecil hati jika bangunan gereja kita tidak semegah yang lain. Mari ciptakan kemegahan itu dengan tetap memelihara damai sejahtera Allah di gereja kita. Kamu dan setiap orang yang datang ke gereja adalah tamu yang dijamu Tuhan dalam damai sejahtera. Kita bersaudara, mari saling memberi kenyamanan satu dengan yang lain. Itulah kemegahan yang sesungguhnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Ajari kami menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera yang boleh menggambarkan kemegahan gereja di mana kami berada. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.